Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masdah Hoirun Fahati dengan NIM 202305300263 dari kelas F akan menjelaskan tentang teori uses and gratification. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari uses and gratification itu sendiri? Nah, kata uses itu sendiri berarti penggunaan, sedangkan kata gratification berarti pemuasan atau pemenuhan kebutuhan. Jadi, teori uses and gratification merupakan teori yang menyatakan bahwa individu secara aktif memilih media atau konten tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau kebutuhan tertentu. Selain itu, teori ini juga memperhatikan tentang apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Selanjutnya, kita masuk tentang sejarah kemunculan teori ini. Kapan sih teori ini mulai muncul? Jadi, dulu itu ada seorang tokoh bernama Michael. Michael ini bersama dua temannya yang bernama Katz dan Blumler pada tahun 1974. Mereka itu melihat bagaimana studi tentang penggunaan media massa pada saat itu tidak berkembang. Nah, kenapa tidak berkembang? Karena tidak adanya teori yang relevan, teori yang bisa menjelaskan tentang aspek sosial dan psikologis khalayak saat menggunakan media massa. Kemudian ada tokoh-tokoh yang berperan penting terhadap teori uses and gratification. Siapa aja sih kira-kira tokoh-tokohnya? Tokoh yang pertama adalah Elihu Katz. Elihu Katz merupakan seseorang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1926, merupakan seorang profesor emeritus sosiologi dan komunikasi di salah satu university di Yerusalem. Beliau tuh menggunakan argumen uses and gratification sebagai tanggapan terhadap ilmuwan komunikasi yang lain. Nah, salah satunya adalah Bernard Belson yang membuat esai berpengaruh yang menyatakan bahwa penelitian masa depan komunikasi itu suram, yang mempertanyakan apa sih yang media lakukan terhadap khalayak. Nah, kemudian ditanggapi oleh Elihu Katz dengan pertanyaan. Jadi Elihu Katz ini membalik pertanyaannya si Bernard Belson menjadi apa sih yang dilakukan khalayak terhadap media. Nah, perspektif Katz ini kemudian mendorong para peneliti untuk berpikir tentang komunikasi massa dengan cara yang berbeda. Tokoh selanjutnya adalah Jay Blumler. Beliau merupakan seorang tokoh komunikasi politik yang lahir pada tahun 1924. Nah, beliau juga merupakan profesor emeritus jurnalistik dan komunikasi. Nah, beliau ini menulis esai yang menyatakan bahwa dalam proses komunikasi massa adanya pemuasan kebutuhan media itu terletak pada pilihan khalayak. Dan yang terakhir ada Mikhail Gorbachev. Nah, Mikhail ini lahir pada tahun 1930, merupakan seorang profesor emeritus di Philip Merrill College of Journalism di University of Maryland. Nah, Mikhail ini juga merupakan tokoh penting yang ada di teori uses and gratification. Nah, jadi tiga tokoh tadi merupakan tokoh yang berperan penting dalam teori uses and gratification. Selanjutnya kita masuk pada study case. Nah, contoh study case di sini ada why do people use FDI atau food delivery application. Kenapa sih orang-orang tuh memilih aplikasi pesan antar makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada kasus ini teori uses and gratification membantu dalam menemukan faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan seseorang itu memilih aplikasi FDI atau food delivery application. Faktor yang pertama adalah enjoyment. Jadi customer tuh bisa memenuhi kebutuhan pangannya tanpa harus pergi langsung ke restoran. Dan yang kedua ada information. Nah, dari adanya fitur food review
bisa menambah pengetahuan mengenai restoran mana yang kira-kira sesuai dengan keinginan customer. Nah, kemudian yang ketiga adalah social interaction. Nah, dari adanya fitur food review tadi itu tuh nggak hanya menambah wawasan customer tentang restoran mana yang sesuai. Nah, di situ juga antara customer satu dan customer lain juga bisa saling memberikan opini sehingga terjadinya interaksi sosial. Kemudian yang terakhir adalah excitement. Nah, ini nih tergantung pengalaman si customer itu dalam penggunaan aplikasi, mulai dari mendapat kemudahan dalam memesan makanan, kemudian memberikan ulasan. Nah, dari memberikan ulasan itu bisa timbul perasaan senang bagi customer dalam penggunaan aplikasi FDI atau Food Delivery Application. Jadi, pada teori uses and gratification, halayak dilihat sebagai individu yang aktif dan memiliki tujuan, serta memiliki tanggung jawab atas pemilihan media yang mereka gunakan untuk pemenuhan kebutuhan. Serta, menurut teori ini, individu itu sadar akan kebutuhan mereka dan bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, media itu hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, pada intinya, teori ini merupakan bagaimana dan sebesar apa media memenuhi kebutuhan halayak, bukan bagaimana dan sebesar apa media mempengaruhi halayak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.